Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana cara membuat puisi. Maaf, Bapak salah, yaitu bagaimana cara membuat karya fiksi. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian masih ingat terkait dengan bagaimana cara membuat karya fiksi? Oke, sebelum itu, anak-anak semuanya perlu mengetahui dulu bahwa unsur-unsur karya fiksi itu ada apa aja dalam membuat karya fiksi. Nah, unsur-unsur yang ada dalam karya fiksi itu ada tema, alur, penokohan atau tokoh, terus ada setting, latar, seperti itu. Nah, ketika teman-teman semuanya mengetahui unsur-unsur itu, maka teman-teman akan bisa atau mampu membuat karya fiksi. Oke, kali ini sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada teman-teman atau anak-anak semuanya, apakah anak-anak sering mendengarkan lirik lagu atau lagu? Nah, ketika anak-anak mendengarkan lirik lagu, apakah anak-anak itu membaca lirik lagu itu dengan cara membaca puisi? Atau seperti apa? Gimana? Nah, kali ini Bapak akan materi pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara membuat puisi atau membuat puisi seperti yang Bapak tampilkan di layar seperti itu. Nah, oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk membuat puisi itu, kita perlu mengetahui apa itu puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dalam dari penyair. Seperti itu. Selain itu juga, puisi menggunakan bahasa yang indah, terus maknanya dalam untuk menyampaikan pesan yang ada di sekitar penyair. Seperti itu. Nah, oke. Perbedaan puisi dengan prosa drama, yaitu puisi lebih menekankan pada keindahan dan emosi yang ada dalam puisi itu sendiri, sedangkan prosa dan yang lainnya itu tidak. Fungsi puisi yaitu bisa juga sebagai penyalur kritikan, juga ekspresi diri kita atau penyair, hiburan dan lingkungan. Ketika anak-anak, oke lanjut. Nah, unsur-unsur penting yang ada dalam puisi yaitu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, seperti itu. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu ada tema, terus diksi, imaji, majas, rima atau ritme, terus amanat. Nah, tema yaitu adalah pokok dari atau hal utama dari puisi yang kita buat. Kemudian ada diksi yaitu penggunaan bahasa yang indah, terus imaji yaitu bahasa yang lebih ke indrawi atau visual seperti itu. Kemudian ritme, majas, terus ada ritme dan amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh puisi itu. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penyair dan nilai-nilai sosial budaya yang memegang yang mempengaruhi puisi itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat puisi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui untuk membuat puisi yaitu yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi tema apa yang kita angkat untuk menulis sebuah puisi.
Setelah kita mendapatkan tema, kita perlu mencari sebuah lingkungan yang bisa mendapatkan inspirasi. Contoh, Bapak kasih contoh ini. Misalkan Bapak mau menulis puisi tentang alam. Nah, maka Bapak akan pergi ke pantai untuk melihat, menikmati pemandangan di pantai sambil mencari inspirasi. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita menyusun draft atau kata-kata yang kita buat ini. Jadi, misalkan kita dalam mempunyai laptop, nah itu kita susun, kita ketik, kita susun kata-kata yang akan menjadi puisi bagi kita semua. Selanjutnya, nah ini ada contoh puisi Sungaiku Dulu. Nah, Sungaiku Dulu, sungaiku kini. Sungaiku dulu, sungaiku kini. Dulu kau jernih, ikan bermain liar, airku segar. Terus melepas dahaga petani, kini kau penuh sampah menancap, kau busuk menusuk, kemudian meracuni bumi. Nah, pada puisi yang Bapak tampilkan ini yaitu bertemakan lingkungan dengan diksi yang kuat dan imaji yang jelas. Kemudian ada rimanya itu AB menciptakan keindahan tersendiri dalam puisi itu. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah video puisi. Oke, masih Doni. Nah, oh iya, masih hilang. Jadi tunggu sebentar. Toppingnya pas, ada topping sosis biasa. Nah, oke. Mohon anak-anak untuk memperhatikan puisi yang Bapak tampilkan ini. Oke, jadi itu video pembacaan puisi yang Bapak tampilkan. Nah, kemudian Bapak kembali ke tadi. Oke, jadi menulis puisi Bapak memberikan tips dan trik tambahan untuk menulis puisi. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ambil dari tips ini adalah yaitu kita tidak perlu takut dengan berkreasi. Jadi kita harus takut dalam Jadi kita tidak perlu takut dalam berkreasi. Kita harus berkreasi lebih menantang diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk memperdalam pemahaman kita terkait puisi untuk memperbanyak referensi kita.
kita perlu membaca puisi sebanyak-banyaknya, karena kita perlu mengetahui bagaimana sih para penyair-penyair terdahulu itu menulis puisinya seperti apa. Nah, dengan itu kita bisa mengetahuinya. Selanjutnya yaitu masukan. Jadi ketika anak-anak semuanya ketika selesai membuat puisi, anak-anak bisa meminta saran dari teman-teman sebaku dalam puisi teman-teman semuanya. Jadi bagaimana sih puisi ini, apakah bagus nggak, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu ekspresi. Puisi adalah cara kita untuk mengungkapkan ekspresi kita dan perasaan kita semua. Selanjutnya yaitu latihan, yaitu kita sering melakukan latihan-latihan dalam menulis puisi, yaitu akan memperpanjang penulisan puisi kita. Oke. Kemudian setelah latihan yaitu berkarya. Nah, setelah kita melakukan latihan yaitu menulis puisi, kita membuat tulisan kita puisi berkarya. Jangan hanya berkarya dengan saja. Jadi anak-anak semuanya berkarya dengan sebanyak-banyaknya. Walaupun puisi dari anak-anak itu ditolak atau kurang baik itu, tapi dengan semangat kita, tulisan puisi kita akan menjadi bagus jika kita menekuninya dengan baik, seperti itu. Oke, itu saja materi dari Bapak, yaitu terkait dengan membuat puisi. Nah, kali ini Bapak akan memberikan tugas untuk membuat suatu puisi, salah satu puisi saja. Ya, anak-anak bebas menentukan temanya seperti apa, dan Bapak tidak meminta puisi yang bagus. Bapak hanya meminta anak-anak untuk membuat puisi berdasarkan apa yang anak-anak rasakan atau berdasarkan apa yang dipikiran anak-anak semuanya, kalian semuanya, seperti itu. Untuk waktunya Bapak tidak memberikan waktu atau tanggal pengumpulannya seperti apa, tapi Bapak hanya memberikan tugas yaitu membuat puisi tadi, karena bagi Bapak belajar dengan santai itu sangat diperlukan bagi bagi kalian semua, seperti itu. Kemudian ini tugas terakhir dari Bapak, yaitu jangan lupa untuk istirahat, karena zaman sekarang ini waktu adalah hal yang paling yang paling sulit diulang. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi istirahat, terus baca buku dan lain-lain. Jangan gunakan waktu kalian untuk melakukan hal yang tidak perlu atau sia-sia. Oke. Nah, tadi Bapak lupa absen di awal, karena itu Bapak akan absen di akhir saja ini. Oke, dan untuk absennya bisa dilakukan di kolom komentar, seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan bacaan basmalah. Ya, alhamdulillah. Sorry. Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.